Dendam keluarga Habib Ba'lawi kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani karena memberi petunjuk kepada Salahuddin Al-Ayyubi untuk menghancurkan kesesatan dinasti Fatimiyah yang ternyata merupakan leluhur dari kaum Habib Askenazi Yaman Selatan. Fakta baru tentang leluhur Habib Ba'lawi dari dinasti Fatimiyah ternyata terdapat dalam kitab Al-Burqatul Musikoh yang ditulis oleh Ali As-Sakron. Dan ternyata Ubaidillah adalah anak dari Maimun Al-Qodah yang semakin membuat nasab para Habib ini makin terlihat sangat membagongkan dan sangat mengedan-edankan. Terdapat tulisan yang sangat jelas tertulis dalam kitab Al-Burqatul Musikoh wa bi walidihi Al-Maimun. Lalu kemudian dengan kecerdikannya si Ali As-Sakron merubah nasab Ubaid yang sebagai anak Maimun menjadi anak dari Ahmad bin Isa. Dan tulisan Ali As-Sakron yang merubah nasab Ubaid menjadi anak Ahmad bin Isa itu bagaikan bayangan yang menipu mata bagi orang yang tidak awas. Dari kitab Syiar A'lam An-Nubala karya Imam Az-Zahabi misalnya saja, memang kuat dugaan Ubaid adalah putra Maimun Al-Qodah yang berjuluk sebagai sang penolong, yang pernah membawa kabar gembira tentang klaim kedatangan Imam Mahdi Al-Muntador. Bapak dan anak inilah yang kemudian meletakkan pondasi dasar berdirinya dinasti besar bernama Kekhalifahan Fatimiyah. Dinasti ini berdiri di tengah kemelut pertikaian antara kelompok Syiah dan Sunni yang melanda Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad pada waktu itu. Dinasti ini secara sengaja menisbatkan dirinya kepada Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus istri Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Inilah klan atau dinasti pertama yang mengklaim dirinya sebagai keturunan garis lurus dari pasangan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kematian Ubaidillah bin Maimun, tampuk pimpinan diambil alih oleh Abu Abdullah Al-Husain yang dikenal pula sebagai Sa'id ibnu Husain Al-Ismailiyah, yang melalui propagandanya mampu menarik simpati suku Kitamah dan suku-suku Arab maupun Afrika untuk menjadi pengikut setianya. Dengan kekuatan ini, Sa'id ibnu Husain Al-Ismailiyah bahkan berhasil mengalahkan pasukan Qiyadatullah selaku penguasa Afrika Utara pada saat itu. Syiah Ismailiyah mulai menampakkan kekuatannya setelah tampuk pemerintahan Fatimiyah dijabat oleh Sa'id ibnu Husain Al-Ismailiyah yang kemudian menisbahkan dirinya dengan gelar Ubaidillah Al-Mahdi. Atas saran dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang khawatir Mesir akan jatuh ke tangan pasukan salib Eropa, maka Kekhalifahan Abbasiyah menyerbu Mesir di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi dan Syirkuh. Setelah berhasil mengambil alih kekuasaan, Syirkuh dinobatkan menjadi wazir hingga pada tahun 565 Hijriah atau setara dengan tahun 1117 Masehi. Setelah Syirkuh wafat, jabatan wazir diserahkan kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Selanjutnya, Salahuddin mengambil kekuasaan sebagai khalifah setelah Al-Aidid, khalifah terakhir dinasti Fatimiyah, wafat. Dengan berkuasanya Salahuddin, maka diumumkan bahwa kekuasaan Daulah Fatimiyah berakhir. Terbentuklah dinasti Ayyubiyah, sekaligus mengubah orientasi dari paham Syiah ke paham Sunni. Untuk mengantisipasi perlawanan dari sisa-sisa pendukung Fatimiyah, lagi-lagi atas saran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Salahuddin membangun benteng bukit di Muqattam dan dijadikan sebagai pusat pemerintahan dan militer. Hingga kini bangunan benteng dimaksud masih berdiri kokoh
di kawasan pusat Misral Qadim atau Mesir Lama. Sejak dihancurkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, sisa-sisa dinasti Fatimiyah bagaikan raib ditelan bumi. Para sejarawan Islam menduga hal ini terjadi karena keengganan keturunan Fatimiyah untuk mengiklankan nasab mereka sebagai zuriat Nabi. Di samping karena takut kepada penguasa, ditambah lagi karena penyembunyian nama-nama para pimpinan mereka sejak Muhammad bin Ismail hingga Ubaidillah Al-Mahdi. Klan ini kembali mencoba bangkit setelah Ali Abu Bakar As-Sakron menulis kitab Al-Burqa Al-Musyiqah di abad 9 Hijriah. Mereka kemudian menisbahkan klannya dengan nama Ba'alawi dengan mengatribusi sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat jalur nasab Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, atau yang mereka beri julukan sebagai Ahmad Al-Muhajir. Dengan demikian akhirnya diketahui sisa-sisa keluarga dinasti Fatimiyah ini rupanya telah melarikan diri ke wilayah Yaman. Selama sekian waktu mereka bersembunyi di balik Taqiyah sebelum akhirnya Ali As-Sakron menulis kitab Al-Burqa Al-Musyiqah.